Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Insya Allah di video kali ini aku akan mengabulkan salah satu permintaan dari teman-teman yang katanya pengen dibikinin jadwal untuk rutinitas harian ibu rumah tangga selama bulan Ramadan. Jadi di video kali ini tuh full 24 jam gitu ya teman-teman. Nah, setelah pulang dari tarawih, aku langsung masak nasi karena kalau misalkan nunggu sampai dini hari itu takutnya gak keburu. Nah, alhamdulillah ini jam 3 kurang 10 menit aku udah bangun. Kalau untuk masak sahur biasanya kita yang simpel-simpel aja, yang penting ada sayur sama lauk. Gak jauh beda sih sama waktu berbuka, cuma yang dibedain itu biasanya menu untuk anak-anak. Gak lupa juga ketika masak seperti biasa aku mencuci baju. Karena di bulan Ramadan ini benar-benar waktu kita padat banget. Dimulai bangun tidur sampai tidur lagi itu harus lebih maksimal lagi. Jadi jangan sekali-kali kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat ya teman-teman. Kalau misalkan masih ada waktu setelah sahur, langsung aku pergunakan untuk membereskan dapur. Karena di sini aku lagi mengejar amalan yang kemarin itu ya teman-teman. Amalan agar kita itu selalu dikejar-kejar rezeki. Dimana amalannya yang pertama kita rutinkan sholat tahajud. Kemudian rutinkan juga qobliyah subuh. Setelah sholat subuh pun aku langsung tancap gas ke dapur lagi membereskan bekas makan tadi. Kalau misalkan masih ada sisa lauk, aku masukkan ke dalam tudung saji yang ditutup ini ya teman-teman. Karena anak aku yang bungsu, yang nomor 6 itu nggak puasa, dia masih kecil. Jadinya kalau misalkan ada sisa makanan itu nggak mubazir. Oh ya teman-teman, waktu kemarin aku dapat ilmu baru lagi agar kita rezekinya itu mengalir deras. Kali ini dari Ustadz yang benar-benar aku kagumi, yaitu Ustadz Adi Hidayat. Nah, kata beliau cara mudah agar rezeki kita mengalir deras itu tentunya ada kuncinya. Nah, ternyata kata Ustadz Adi Hidayat ini sangat sederhana sekali kalau misalkan kita mau dikejar-kejar rezeki atau rezeki kita itu lebih deras lagi mengalirnya, yaitu caranya sangat sederhana. Dengan kita mau bergerak dan beraktivitas, maka rezeki pun akan datang. Setelah dipikir-pikir memang betul juga ya teman-teman. Karena ini merupakan pengalaman aku sendiri. Aku ini kan sebagai ibu rumah tangga yang sehari-hari hanya di rumah saja. Walaupun suami sudah mencukupi semua kebutuhan aku, tapi tetap saja melihat anak aku yang begitu banyak, rasanya pengen banget membantu keuangan keluarga. Dari situ aku gak berdiam diri, dimulai dari usaha online, jualan kecil-kecilan. Dari situ pun mendapat uang ya walaupun sedikit ya teman-teman. Yang penting kita tidak meninggalkan tugas kita sebagai ibu rumah tangga. Sampai akhirnya Allah menggerakkan aku untuk terjun ke dunia per-YouTuban ini ya teman-teman. Nah, itu tidak lain dan tidak bukan karena memang dalam hati aku itu ada keinginan yang menggebu-gebu ya teman-teman, yang membuat aku terus bergerak walaupun dari jemari-jemari ini. Jadi dulu aku sering banget nonton YouTube ibu rumah tangga, kemudian dapat inspirasi, akhirnya tergerak juga untuk melakukan mencoba bikin video seperti itu. Walaupun di awal-awal itu gerakan kita itu lumayan agak sedikit susah ya teman-teman, tapi insya Allah kerja keras kita itu akan membuahkan hasil. Karena kadang-kadang rezeki yang diberikan itu ada yang langsung, ada juga yang tidak langsung. Kadang-kadang kita itu harus lelah dulu, harus capek dulu. Nah, intinya semua butuh proses. Kita harus sabar menunggunya. Insya Allah usaha kita itu bakalan ada hasilnya. Kemudian yang selanjutnya, agar rezeki kita itu mengalir deras, kita harus banyak bersyukur. Persoalan rezeki itu menjadi ketetapan Allah ya teman-teman. Pokoknya semua makhluk di dunia ini udah pasti ada rezekinya. Ketika kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, insya Allah rezeki kita itu bakal bertambah.
Bisa saja bertambahnya itu lebih dimudahkan oleh Allah. Asalnya misalkan kita dulunya begitu susah mendapatkan rezeki itu, tapi sekarang alhamdulillah jadi lebih mudah. Atau walaupun misalkan rezekinya itu masih tetap sama, tapi Allah turunkan keberkahan di dalamnya. Jadi walaupun sedikit pasti cukup untuk segala hal. Karena ada ya teman-teman, orang itu makin kaya tapi seolah-olah hidupnya itu makin susah. Berarti rezekinya itu tidak berkah. Masya Allah ya teman-teman, ada dua tambahan ilmu. Yang pertama, kita harus mau bergerak agar rezeki kita itu semakin deras. Nah, kemudian yang kedua, kita harus bersyukur agar rezeki kita itu selalu bertambah. Alhamdulillah 7:30 jadwal beres-beres dapur udah selesai. Sekarang aku mau berangkat tadarusan dulu bareng-bareng sama ibu-ibu komplek. Tentunya setelah anak-anak berangkat sekolah, karena ini merupakan hari pertama di bulan Ramadan untuk mereka masuk kembali ke sekolah. Nah, rutinitas aku di bulan Ramadan itu padatnya seperti ini ya teman-teman. Ada pengajian sama ibu-ibu komplek. Ini tuh dari jam 7:30 sampai jam 9. Nah teman-teman, jangan salpok sama tembok rumah aku ya teman-teman. Ini tuh bekas coran masjid, jadi pada kotor gitu, belum aku cat kembali. Sepulang dari masjid aku langsung aja menjemur baju ya teman-teman. Karena kan tadi udah waktu mencucinya ketika masak sahur. Sekarang tuh tinggal ngejemur-jemur aja. Alhamdulillah hari ini panas walaupun tadi malamnya itu ada sedikit hujan. Nah, kalau untuk mencuci baju sama ngejemur ini bukan hal yang terlalu rumit ya teman-teman, karena dilakukan dengan mesin cuci. Kemudian yang nyetrikanya juga ada tetangga aku. Nah, setelah ngejemur jam 9 lewat gitu dipergunakan untuk sholat duha. Karena seperti amalan yang kemarin, kita jangan sampai meninggalkan sholat duha ya teman-teman. Nah, karena 3 hari kemarin itu aku kan belum bisa puasa, aku masih haid gitu. Makanya sekarang waktunya ngejar target. Alhamdulillah pagi ini bisa pasang ambalan walaupun ini udah lama belinya. Setelah itu aku langsung ganti baju dan membereskan tugas negara lainnya. Jadi kalau untuk beres-beres rumah memang agak santai di bulan puasa ini. Kadang-kadang kalau misalkan sempat pagi-pagi beberes langsung aku bereskan. Tapi kalau misalkan tidak sempat udah aja aku tinggalkan. Daripada misalkan ketinggalan tadarus, ketinggalan baca Quran ya teman-teman. Tapi walaupun sesibuk apapun, yang namanya membersihkan rumah harian itu harus dilakukan. Seperti membereskan tempat tidur ini. Kalau misalkan tidak dibereskan sehari aja, rumah tuh terasa kayak berantakan banget. Soalnya kan kalau malam anak-anak itu tidurnya kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas, terus terlihatnya itu nggak enak banget. Ini juga langsung aku nyapu-nyapu di sini. Jadi kalau misalkan tidur siang pun setelah rumah rapi itu lebih enak ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya kita amalkan yang kemarin aku bahas itu. Yang pertama tentu saja sholat tahajud. Jadi pas kita bangun itu jam 3 kurang 10 menit itu masih banyak waktu untuk sholat. Masak kalau misalkan untuk sahur diusahakan masak yang simpel-simpel aja. Kita prepare dulu di waktu sore hari. Jadi kalau sore hari itu masak sekalian untuk sahur. Sahur tinggal ngangetin. Jadi itu lebih praktis, lebih enak juga. Kalaupun misalkan kita kesiangan, tetap bisa sahur ya teman-teman kalau tinggal ngangetin. Nah, ini waktu tadi kan aku ngambil air cucian beras ini. Walaupun tadi malam hujan, tapi untuk tanaman-tanaman yang digantung ini kan tidak terkena air hujan. Jadi harus banget yang namanya 2 hari sekali itu kita siram-siram gitu ya teman-teman. Nah ini lanjut aku bereskan ruang tamu. Alhamdulillah ruang tamu kecil mungil ini di bulan Ramadan tidak terlalu sering berantakan. Karena aktivitas kita seringnya itu di kamar kalau misalkan bulan Ramadan.
Oh ya teman-teman, di bulan Ramadan ini kira-kira udah berapa menu sudah terrealisasi? Kalau aku sebelum Ramadan itu biasanya ngumpul-ngumpul resep banyak banget ya teman-teman. Tapi pas Ramadan kadang-kadang kita itu yang dimasakin itu-itu aja sih. Soalnya kalau Ramadan itu nggak jauh dari yang namanya gorengan sama kolak ya teman-teman. Nah di rumah aku hal-hal yang seperti itu sudah sedikit dikurangin. Karena aku kan penderita mah akut ya. Kalau misalkan kita terlalu banyak makan yang santan-santan itu udah aja langsung kepala pusing, badan jadi pegel-pegel. Jadi aku sarankan kalau misalkan teman-teman punya sakit mah, diusahain bukanya itu jangan langsung makan gorengan sama es buah. Es buah juga kan mengandung susu ya. Nah itu tuh kalau kena lambung perih itu. Nah biasakan makan buah aja dulu, kurma 3 ya teman-teman. Kalau aku kurma sama pisang. Pisang itu kayaknya harus ada kalau misalkan bulan puasa seperti ini. Habis sahur juga aku langsung makan pisang. Dan di bulan Ramadan ini jangan sekali-kali yang penderita mah itu makan yang pedes-pedes sama yang asam-asam. Kalau enggak pasti kumat lambungnya. Alhamdulillah ini walaupun hari pertama aku mulai lagi puasa, tapi aku masih kuat dan bisa mengerjakan tugas-tugas seperti ini. Intinya yang harus kita benar-benar jaga adalah di pola makan ya teman-teman. Walaupun kalau kita sakit jangan salahin makanan kalau kata orang tua, tapi tetap aja makanan itu nggak sembarangan harus kita makan semuanya. Sekarang tuh harus mulai pilih-pilih. Nah aktivitas bersih-bersih rumah harian ini udah selesai sebelum zuhur ya teman-teman. Jadi ada kesempatan untuk istirahat sebentar. Kesempatan ini aku gunakan biasanya untuk cek HP atau misalkan ngedit-ngedit sedikit. Setelah itu ketiduran deh. Wallahu sami'un alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Alhamdulillah ya teman-teman, di bulan Ramadan ini kita diberikan kelancaran dalam aktivitas. Rasanya itu lebih mudah banget ya teman-teman. Kita baca Al-Quran, kemudian sholat rawatib juga, dan amalan-amalan yang lainnya. Alhamdulillah tadi bisa istirahat sebentar, kemudian lanjut sholat zuhur. Nah dilanjut juga dengan tadarus Al-Quran. Sekarang aku mau berangkat ke dapur untuk masak. Untuk masak menu kali ini aku mau bikin pepes. Nah ini spesial untuk Pak suami ya teman-teman. Kalau kemarin bikin makanan spesial untuk anak-anak, sekarang giliran untuk suami. Dalam rangka kita mengurangi yang berminyak-minyak, kita memilih di pepes. Yang aku pepes kali ini ikan laut, ini namanya ikan jangilus sama ikan layur. Kalau di tempat teman-teman nggak tahu ini namanya apa ya, ikan jangilus itu seperti ayam. Jadi tekstur dagingnya itu kayak ayam, jadi bisa di sop, bisa juga dipepes, bisa digoreng, pokoknya bisa di segala macam. Bahkan bisa juga di sate ya teman-teman. Nah sengaja untuk sore hari itu masak lebih banyak ya teman-teman. Kalau misalkan kita kesiangan ketika sahur masih bisa diangetkan. Nah ini aku masak seperti biasa. Masakan aku itu masakan kampung dan masakan yang sederhana. Aku gak jago-jago amat dalam masak ya teman-teman. Tapi kalau untuk yang biasa aja sih mungkin bisa ya teman-teman. Enak untuk sendiri dan untuk suami. Masakan sederhana kalau misalkan kita lakukan dengan penuh cinta, insya Allah rasanya itu akan lebih nikmat. Dan alhamdulillah untuk menu kali ini lumayan banyak karena ada tambahan juga. Ini ponakan tadi nganterin makanan ya teman-teman. Ada tetangga juga ngasih kolak, cuma nggak aku videoin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.